Selamat malam, shalom, Damai di hati. damai di hati. Shalom. Baik, jemaat Gemim Bukit Muria Rike dan jemaat diundang untuk berdiri. Panggilan beribadah. Kita percaya Tuhanlah yang menolong dan menguatkan kita semua, sehingga boleh ada dalam persekutuan sukacita saat ini. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Marilah kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. NNBT nomor 27, ya Tuhan Engkaulah. Ya Tuhan, Engkaulah tempat aku berseru di kala ku cemas dan di saat ku lemah. Tangan-Mu yang kuat merangkul diriku, menyejukkan hatiku yang letih. Tuhan, sungguh Engkaulah benteng perlindunganku, sumber hidup damai sejahtera. Yesus, sungguh Engkaulah juru selamatku kekal, yang menebus aku dari dosa. Ku panjatkan syukur kepadamu Tuhanku, atas anugerah yang diberikan padaku. Sekarang ku tak lagi ragukan kasih-Mu, sungguh Yesus juru selamatku. Jemaat disilakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, yang oleh kasih dan kemurahan-Mu boleh menyatukan kami lagi bersama dalam persekutuan ibadah kolom Jemaat Gemim Bukit Muria Rike. Dalam kesempatan ini kami memuji, memuliakan, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Sambil kami mau datang, merendahkan diri, memohon ampunan Tuhan atas kesalahan dosa yang sudah kami lakukan melawan kehendak-Mu. Sungguh kami yakini dan percaya bahwa pengorbanan Kristus Yesus mendatangkan berkat keselamatan bagi kami, dan kami dilayakkan untuk boleh disebut anak Allah dan menerima berkat-berkat firman-Mu. Kami hendak belajar firman-Mu Tuhan. Kami memohon tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan menyertai kami. Kuasa Roh Kudus Tuhan menuntun kami.
sehingga kebenaran firman yang hendak terberi boleh kami lakukan di kehidupan kami, baik di sepanjang minggu yang berjalan ini, bahkan di hari-hari hidup yang akan datang. Maka Engkau yang berbicara bagi kami sedia mendengarkan firman hidup. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan pada 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 12. Pengharapan, iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, senantiasa kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus dinyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah berbuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kudus, Roh Kristus, yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu, dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga, menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Shalom, Damai di hati. damai di hati. Shalom. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bersyukur kita kepada Tuhan karena kasih dan kemurahan Tuhan tetap kita rasakan, kita nikmati di perjalanan hidup kita ini. Kita yakini semua yang kita boleh rasakan sampai saat ini itu adalah bukti anugerah Tuhan yang terindah dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, iman merupakan kepercayaan, keyakinan kita kepada Allah. Iman kita sebagai umat yang percaya semakin diteguhkan lewat peristiwa kebangkitan Yesus. Orang yang beriman
akan mengalami berbagai kemenangan demi kemenangan. Baik menang terhadap berbagai tantangan, persoalan, pergumulan yang dialami, bahkan menang terhadap kuasa di luar Tuhan. Orang yang tidak beriman, hidupnya akan sangat berbahaya. Dia akan terombang-ambing, mudah putus asa, dan tidak mengalami berkat-berkat kehidupan dari Tuhan. Saat ini kita mau dituntun dalam perenungan firman Tuhan yang menjadi perenungan di sepanjang minggu berjalan ini. Dalam tuntunan tema, buktikan kemurnian iman. Buktikan apa dengan melewati tantangan ujian proses dari Tuhan, kita tetap beriman kepada Tuhan. Firman Tuhan kita mengisahkan perjalanan hidup umat Tuhan yang ada di Pontus, Galatia, Kapadokia, bahkan Asia Kecil dan Bitinia. Yang saat itu mengalami berbagai bentuk penganiayaan karena mempertahankan iman percaya kepada Tuhan dan juga dalam mewartakan Injil kebenaran firman Tuhan. Nah, Rasul Petrus menyatakan pengikut Kristus menderita, disiksa, dianiaya karena percaya dan mau menaati Yesus. Kita lihat bagaimana bentuk penderitaan dan pergumulan yang dialami oleh umat Tuhan. Saat mana ada kelompok masyarakat yang menyembah berhala terusik dengan keberadaan kebenaran firman Tuhan. Sehingga mereka berupaya untuk memunahkan atau memusnahkan kehidupan umat Tuhan. Apalagi dalam perjalanan kehidupan umat Tuhan pada waktu itu di Kekaisaran Romawi, dipimpin oleh Kaisar Nero, bertekad untuk membersihkan orang-orang Kristen yang tidak mau sujud menyembah kepada Kaisar. Rasul Petrus sendiri mengalami penganiayaan. Dia dipukul, dipenjara, bahkan dia sering diancam. Namun semua itu tidak melemahkan iman percaya Rasul Petrus kepada Kristus Yesus. Karena ia sudah mengenal Yesus dan tidak ada yang bisa menggoyahkan iman percayanya kepada Kristus Yesus. Dan karena itu dia mau mengirim surat kepada umat Tuhan yang terserak dan menderita karena imannya. Ia memberi penghiburan dan harapan untuk tetap setia kepada Kristus. Untuk tetap mempertahankan iman percaya kepada Kristus Yesus. Kita lihat dalam bagian firman Tuhan kita saat ini. Rasul Petrus awali suratnya dengan mengucap syukur kepada Allah atas keselamatan yang sudah dikaryakan dalam diri Kristus Yesus. Rasul Petrus meneguhkan iman umat bahwa pencobaan-pencobaan yang dialami adalah merupakan proses untuk memurnikan iman percaya kepada Tuhan. Sehingga bagaimanapun keadaan yang dialami, menghentar umat, hendaknya umat tetap menaruh kepercayaan kepadanya. Sebagaimana banyak orang di masa lalu telah menaruh kepercayaan kepada Tuhan dalam rencana keselamatan Allah. Bahkan para nabi zaman dahulu sudah menulis dan menubuatkan tentang hal itu. Dan kini keselamatan telah dinyatakan dalam Kristus Yesus. Nah, ayat yang kedua, Rasul Petrus mau membesarkan hati para pembacanya dengan ungkapan bahwa mereka adalah yang dipilih Allah. Allah yang mengambil inisiatif memilih mereka sebelum mereka melakukan sesuatu yang bisa mereka perbuat. Allah mengenal betul setiap pribadi, setiap perilaku orang-orang yang dipilih Allah, yang dipercayai Allah, dan Allah sangat mengenal orang-orang
yang dipilihnya. Nah, Rasul Petrus menyatakan karya keselamatan yang Yesus lakukan telah membaharui kehidupan umat, melahirkan kembali, mengacu pada kelahiran rohani yang membuat umat menjadi keluarga Allah. Dan konsep keselamatan inilah yang menjadi pijakan iman Kristen untuk memperoleh keselamatan. Nah, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, dengan keyakinan iman pada karya keselamatannya, hendaklah menuntun setiap umat Tuhan, setiap kita, meskipun kita terus diperhadapkan dengan berbagai bentuk tantangan penderitaan, pun duka cita yang teralami dalam hidup ini. Ingat, semua ini hanya dalam waktu sesaat saja. Semua hanya sementara saja. Melewati berbagai bentuk badai cobaan yang teralami. Dan semua itu hendak membuktikan kemurnian umat Tuhan, kemurnian iman percaya setiap anak-anak Tuhan. Apakah teguh berpegang pada kepercayaan yang sungguh kepada Kristus Yesus atau tidak. Nah, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, firman menyatakan bahwa pengujian atau proses iman diibaratkan seperti memurnikan emas. Demikian kita tahu bagaimana emas itu dimurnikan. Dipisahkan dari yang tidak baik sampai mengambil yang baik lewat api pemurnian. Dan demikian api pemurnian sebagai proses yang Tuhan lakukan untuk menguduskan kehidupan umat Tuhan. Atau bahkan dicatat dalam bagian berita firman Tuhan, untuk memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya dalam ayatnya yang ke-7 bagian B. Nah, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, belajar dari firman Tuhan yang kita renungkan saat ini tentunya mau mengajak kita, mau menuntun dan membimbing kita untuk bagaimana kita tetap memiliki iman yang sungguh kepada Kristus Yesus. Kita memiliki iman yang kuat, yang kokoh kepadanya. Karena walau menghadapi banyak tantangan, walau menghadapi banyak rintangan, kita ingat kuasa kebangkitan Kristus telah mampu mengubahkan kehidupan kita. Telah mampu membawa keselamatan yang sempurna dalam hidup, bahkan kepastian untuk kita menikmati setiap rencana, rancangan Tuhan dalam hidup kita. Biar setiap kita yang melewati berbagai bentuk persoalan pergumulan hidup, kita kuat, kita bertahan menghadapi setiap hal yang Tuhan nyatakan dalam perjalanan hidup ini. Kita percaya bahwa Dia punya cara untuk dapat menolong, menuntun kita melewati berbagai bentuk persoalan pergumulan hidup ini. Sehingga iman semakin dimurnikan. Iman semakin dikenankan kepada Dia yang adalah pemilik kehidupan kita ini. Tuhan menolong kita, menuntun dan membimbing kita, memurnikan iman percaya kepadanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberi persembahan dengan hati yang tulus sambil kita menyanyi Ku Beroleh Berkat. Walau syarat beban, ada damai sejahtera bakal. Yesus yang selalu
Ku senantiasa menyertai-Mu. Itulah janjinya kepadaku. Harta yang terbesar di bejana fana ku miliki di dunia. Pada hari mulia aku dibawanya, masuk surga kekal sertanya. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu. Itulah janjinya kepadaku. Mari Kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan. Kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa untuk segala kasih karunia, segala berkat yang sudah Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Terutama pada hari ini, malam ini, kami bisa memberikan persembahan dengan hati yang tulus, memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa, biarlah persembahan ini berkenan di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan pakailah kami selalu sebagai persembahan yang kudus, yang hidup dan berkenan di hadapan-Mu. Di balik semua itu Bapa, biarlah Engkau berkati kami untuk rencana-rencana, berkati sertai pekerjaan kami, usaha, dan segala jeripaya kami. Semuanya itu hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bawa doa ini. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih setia-Mu yang menjadi bagian hidup kami. Kami boleh nikmati persekutuan yang bersyukur di malam ini. Kami memuji memuliakan nama-Mu. Kami belajar firman-Mu yang mengingatkan kami untuk bagaimana kami tetap mau memurnikan iman percaya kami kepadamu. Walau kami terus diperhadapkan dengan berbagai tantangan, persoalan, dan pergumulan hidup kami. Kami memohon tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan yang senantiasa akan terus memperlengkapi kami. Sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman sesuai seturut kehendak-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk semua anggota jemaat-Mu yang boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu ini. Biarlah juga dikuatkan, dimampukan untuk melewati berbagai tantangan-tantangan persoalan hidup. Jangan biarkan iman percaya goyah ketika menghadapi persoalan. Tetapi iman semakin dikuatkan dan diteguhkan. Karena Kristus yang sudah bangkit mendatangkan berkat perubahan-perubahan hidup yang luar biasa dalam hidup kami umat Tuhan. Kami berdoa biarlah Engkau yang juga akan menyertai dan menuntun setiap program kerja pelayanan jemaat Gemim Bukit Moria Rike. Dalam tuntunan Tuhan, program kerja pelayanan yang mau dilakukan di sepanjang minggu berjalan ini atau di sepanjang bulan ini akan senantiasa boleh terlaksana dengan tidak kurang suatu apapun. Nama Tuhan yang akan dipuji, dimuliakan, diagungkan dalam kerja pelayanan kami. Kami berdoa untuk
para pelayan-Mu yang melayani jemaat Gemim Bukit Moria Rike, dimulai dari Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat, Pendeta Bapak Aser Esau, Master Teologi. Engkau berkenan berkati. Engkau senantiasa yang akan menambah-nambahkan hikmat dan bijaksana dalam mau menjadi seorang ketua dalam menata kerja pelayanan di Jemaat Gemim Bukit Moria Rike. Bersama semua badan pekerja, majelis jemaat, bersama semua pendeta, penatua, syamas, komisi kerja, komisi kategorial, para penasehat, bersama para pegawai, kostor. Tuhan berkati kami sebagai satu perangkat pelayanan di jemaat-Mu ini, untuk senantiasa bersama-sama bergandengan tangan, seia dan sekata menjawab panggilan pelayanan yang Tuhan percayakan. Kami berdoa khusus bagi setiap pribadi yang melayani dalam persekutuan ibadah ini. Penatua Bapak John Tangka bersama dengan Syamas Brave Sugiyarso, diberkati Tuhan. Kedua hamba-Mu ini senantiasa akan Tuhan pakai secara luar biasa dan heran dalam panggilan pelayanan melayani Tuhan. Bersama Kantoria, Ibu Lady Sondak, tim multimedia yang diketuai oleh Bapak Edwin Monding, bersama dengan pemain keyboard Bapak Yoni Pusung, diberkati Tuhan. Biarlah kasih dan setia Tuhan akan senantiasa menjadi bagian hidup kami semua, sehingga kami akan memberi hidup kami ini dipakai Tuhan secara luar biasa dan heran. Kami sudah memberi persembahan, berkati kuduskan persembahan kami, terpakai semua dengan baik dan benar dalam menopang pekerjaan pelayanan di Jemaat Gemim Bukit Moria Rike. Engkau sumber berkat, senantiasa akan memberkati hidup kami. Usaha kerja kami akan Engkau hentar untuk meraih berbagai keberhasilan dan meraih berbagai kemujuran keberuntungan di kehidupan ini. Hidup kami persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadamu. Kami berdoa bagi pemerintah bangsa negara kami, diberkati Tuhan. Biarlah para pemerintah kami ditambah-tambahkan hikmat bijaksana daripadamu Tuhan, sehingga mereka mampu tetap untuk menjadi saluran berkat bagi kami, untuk dapat menata layani pekerjaan pelayanan mereka dalam keberadaan kehidupan kami ketika kami ada di bangsa Indonesia, di daerah Sulawesi Utara, bahkan lebih khusus ada di kota Manado ini. Tuhan menyertai, memberkati kehidupan mereka, bahkan menyertai, memberkati kehidupan keluarga kami masing-masing. Ini doa kami, permohonan kami, yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah mengajari kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri, kita mengangkat pujian Kupandang Hari Esok. Ku pandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini, sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya.
Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus dan dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, menolong dan memberkati saudara kini dan selamanya. Demikian ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Jangan lupa subscribe channel Demi Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.